Chapter 104 sampai 106. CEO muda dan nona muda. Thomas dan yang lainnya masih menunggu suara geral. Ketiganya masih hanyut dengan dugaan masing-masing. Kamu mau ngomongin apa sih, G? Tommy semakin penasaran. Tom, Rom, Thomas, aku ingin memperluas usaha kasino di Buenos Aires. Kenapa kamu memusatkan bisnis itu? Romi menyela. Entahlah, aku merasa inilah yang akan aku tinggalkan untuk Megan. Bisnis yang lain terlalu lemah. Dan aku merasa dia berada di dunia seperti itu agar dia bisa menjadi anak yang jeli dan memiliki insting kuat dalam perbisnisan. Aku mengerti, aku akan membantumu, tapi komentar Thomas, kita memiliki pesaing kuat, G, yaitu Tuan Andreson, pemilik kelompok mafia terhebat di Black Devil. Bisnisnya juga banyak, ulas Thomas. Romi selidiki dia untukku, pinta geral dingin. Baiklah, bagaimana kalau Alvaro bersamanya? Keduanya akan menjadi partner yang hebat, bukan? Usul Romi. Hei bro, kalian mau jadiin anak kalian anggota mafia ya? Astaga, apa di dunia ini sudah tidak ada lowongan kerja yang baik ya? Katus Tommy yang tak habis pikir dengan niat kedua sahabatnya itu. Diam kau, ujar Romi dan geral serempah. Urus saja pekerjaanmu, jangan ikut campur. Lanjut geral. Thomas hanya tersenyum melihat Tommy diacukan. Sore beranjak tiba. Anggi yang sudah sejak tadi pagi berada di rumah Karina akhirnya berpamitan. Bertepatan dengan kedatangan Geral dan Tommy, kedua lelaki itu menyapa Anggi dengan sapaan keakraban. Anggi, udah lama ya? Tegur Geral. Ya Ge, gue kangen ponakan gue, jadi kemari deh. Kangen anak gue Tat, atau? Ekor mata Geral menyerap ke arah Tommy yang langsung menyiku Geral. Tom, gue mau bicara empat mata, boleh nggak? Ujar Anggi menatap ke Geral lalu ke Tommy. Geral meninggalkan keduanya dan menghampiri istri dan anaknya. Tommy dan Anggi memilih halaman depan teras untuk berbicara. Mereka duduk di unduk tangga teras dengan santainya. Tom, gue suka sama lu, lirik Anggi. Tommy terkejut dalam hati, tak menyangka Anggi selama ini menyukainya diam-diam. Ia pun bingung terhadap perasaannya sekarang. Sejak kapan lu suka gue, Ang? Sejak dulu. Maaf, mungkin lo nganggap gue cuma cewek apaan yang ngaku duluan, tapi yang jelas gue udah jujur sama lu dan perasaan gue ke lo. Tommy terdiam. Lama ia menunduk menimbang hatinya yang berada dalam dilema. Di satu sisi dia mencintai Laura, tapi malah tak dianggap, dan di sisi lain ada Anggi yang mencintainya, tapi dia masih tak menyangka. Ang, maaf kasih gue waktu, ini ngagetin gue banget, please. Anggi menghela napas dalam kemudian mengangguk. Ia pun akhirnya benar-benar berpamitan dan meninggalkan kediaman Geral. Tommy masih duduk termenung. Ia benar-benar dalam pilihan yang sulit. Karina dan Geral sebenarnya sejak tadi sudah menguping pembicaraan kedua sahabat mereka itu. Begitu bayangan tubuh Anggi menghilang dari balai gerbang, keduanya pun berjalan mendekati Tommy yang menyendiri. Tangan Geral melingkar di panggul Karina dan tak lama keduanya duduk mengapit Tommy di tangga teras depan. Jadi ada yang katakan cinta nih, ujar Geral. Lo tega Tom, masa Anggi yang ungkapin duluan sih? Jahat lo. Justru gue sekarang lagi dilema. Tadi pagi aku baru aja katakan cinta sama Laura. Laura? Ucap Geral dan Karina serempak sambil menatap ke arah lelaki yang masih mematung itu. Geral menundukkan kepalanya. Begitu juga dengan Karina melakukan hal yang sama. Chapter 105. Malam itu di ruang kerja Geral,
Karina sedang melakukan percakapan via telepon dengan Laura. Seperti yang kalian tahu, Karina berusaha memecahkan kekusutan hati Tommy yang terjebak dalam cinta segitiga. "Lo serius lah?" tanya Karina saat mendengar penjelasan Laura. "Ya Karina, masa lalu gue terlalu berharga untuk gue lupakan. Tapi lo harus move on lah. Dengan Tommy, oh gak deh gue. Menurut gue kepribadian Tommy bukanlah pilihan tepat untuk gue." "Kenapa?" "Karena sayang, gue udah punya pilihan sendiri." "Lo tenang aja, gue gak akan mengejomblo selamanya. Gue juga harus memiliki generasi penerus kayak lo." "Ya sudah kalau itu keputusan lo. Tapi serius lo gak ada feel sama Tommy?" Sekali lagi Karina menegaskan. "Iya, Mak Bawil," ketuk suara Laura dari seberang. Karina menutup teleponnya dan menatap ke arah Goral yang sedari tadi sudah duduk manis memantau sesi curhatnya dengan salah satu sahabatnya. Karina mendudukkan tubuhnya di atas pangkuan lelaki kekar itu. Tangannya mengaluk di leher Goral. "Sayang, aku kok kasihan sama Anggi," liriknya dengan wajah murungnya. "Sayang, biarkan saja mereka menyelesaikan masalah mereka. Mereka kan bukan anak kecil lagi. Sayang, aku ingin bicara sesuatu penting denganmu." Karina kini memindahkan duduknya ke samping Goral dan menatap lekat pada wajah lelaki-laki itu. "Ada apa?" Kelihatannya serius. Karina pun memperbaiki posisi duduknya dan kali ini menatap serius ke arah rahang tegas Goral. "Aku dan Timas berniat memperkuat bisnis kasino kita yang di Buenos Aires. Gimana menurutmu?" "Aku sih nggak ada masalah G. Asal kamu jangan sekali-kali berurusan dengan dunia mafia. Kau tahu kan dunia mafia itu kejam." Goral mengangguk, memahami kekhawatiran istrinya. Sejak insiden kasus Cherry dan Robbie, Karina semakin teliti dan sangat hati-hati dalam menjalankan bisnis keluarga mereka. Memiliki seorang putra sudah pasti tanggung jawab besar, sudah menunggu mereka di tengah ganasnya dunia bisnis. Romy dan Katie memilih tinggal menetap di Kingston, membina rumah tangga mereka. Sementara Goral dan Karina sudah bertolak ke Paris untuk menjalani karir desainer. Julia, baby sister putra mereka, tentu saja ikut untuk membantu memantau pertumbuhan buah hati mereka. Tommy dan Anggi pun sudah menyepakati akan menjalin hubungan yang serius karena Laura sudah tak bisa menerima Tommy karena cinta pertama mereka. Pagi itu, Karina dan Laura tengah berdiskusi mengenai desain trending mereka. "Karina, apa tema desain lo musim ini?" Gue sekarang kepikiran membuat gaun pesta, tapi yang susah untuk dibuang." Laura mengernyitkan keningnya menangkap kalimat Karina. "Maksud lo?" "Iya, selama ini kan fashion selalu kalah dengan perkembangan model dan persaingan selalu ketat seiring zaman. Jadi aku mau bikin baju yang gak akan bisa dibuang atau ditinggalkan meskipun mode selalu berubah-ubah. Caranya? Aku akan mengkombinasikan kandungan emas atau magnet pembakar lemak di bagian korsetnya. Terus untuk mani-mani hiasan gaunnya aku akan menggunakan berlian dan emas." Laura membelalak dengan ide gila Karina. Dan seketika itu mengacungi wanita itu 2 jempol jarinya sembari melepaskan raut bangganya. "Brilian lo Karina. Emang gak salah dunia merenobatkan lo the favorit desainer internasional," puji Laura yang dibalas delikan oleh Karina. "Lo bisa aja. Yuk hubungi aja dan besok gue ke pabrik. Lo pesan beberapa desain perhiasan berlian dan emas. Nih desainnya udah di laptop gue." "Siap bosku," jatuh Laura semangat. Chapter 106. Aditya masih bergelut dengan tugas mulianya. Jenuh sudah pasti merundung hati batinnya saat pasien terakhir meninggalkan ruang prakteknya.
Ia merebahkan tubuhnya pada kursi putar dan menghela napas dalam. Rasa lelah dan penat mulai menyapa. Ekor matanya kemudian melirik ke arah benda kecil yang bisa menghubungkannya ke dunia teman, rekan, keluarga, dan bahkan wanita pujaannya, Karina. Karina, lirihnya. Tangan kekarnya kembali meraih ponsel yang tergeletak di atas tumpukan buku dan map data pasien yang baru saja selesai diperiksanya. Halo Aditya, apa kabarmu? Suara Karina dalam bahasa India. Aku baik, Karina, aku merindukanmu. Apa kau senggang akhir pekan ini? Tidak, tapi aku di Paris sekarang. Megan bersamaku, sementara Gerald sesekali mengunjungiku. Datanglah. Baiklah. Aditya menutup teleponnya dan seulas senyum terpahat di wajah urdunya itu. Aditya kemudian segera mengurus surat cutinya. Sementara Karina yang baru saja menerima telepon Aditya hanya tertegun mengingat pengakuan cinta yang penuh dilontarkan pria itu padanya dulu. Sudah setahun. Aditya, jangan bilang kau tidak akan menyerah. Oh Tuhan, cobaan apa lagi ini? Gumam Karina. Laura dan Ajay datang bersamaan. Si lelaki gemulai itu mulai mengambil posisi duduknya dengan anggun dekat Karina. JJ, bisa kau bantu aku menyelesaikan jahitannya? Ini kan sudah mau finish sayang. Kenapa tidak kau selesaikan saja? Maksudku kamu yang jahit manik-maniknya ini. Ingat, harus hati-hati. Ini berlian asli dan motif gambarnya ini sudah ada. Jelas Karina menyodorkan sebuah lembaran berisi motif gambar rancangannya. Lelaki gemulai itu menatap fokus ke arah Karina. Laura yang mengerti akan maksud tatapan itu hanya tersenyum ke arah Karina yang kebingungan. Ada apa kamu menatapku begitu? Hei bidadari, terbuat dari apa sih otak kamu itu? Kenapa? Bingo, ujarnya mengencungkan jempol ke arah Karina. Aku saja yang desainer hebat tak berpikir sejauh itu. Bagaimana bisa otakmu yang sekecil biji kacang itu bisa mengeluarkan ide gila kayak gini sih? Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang manfaat kepada konsumenku, bukan sekedar barang pajangan semata. Itulah kenapa aku selalu memujimu sayang. Aku yakin seluruh selebritis dunia dan si milioner di dunia ini akan mengincar rancanganmu ini. Jadi berapa kita buat? Kita buat 5 saja. Nanti aku minta suamiku mentransfer uangnya. Secara dia kan juga investor di butikku ini. Laura, sudah kamu cek efek korsetnya? Ajay menyela ucapan Karina saat wanita itu menyebutkan korset. Sebenarnya ia tak begitu suka dengan tipe korset yang diusulkan Karina. Karina pun harus kembali menjelaskannya. Aku tahu kamu tidak suka melihat sesuatu yang mengkerut J. Tapi ini tidak membuat kain mengkerut. Kita akan buatkan pecahan tegas di dadanya. Bahannya juga bagus, nilon kualitas terbaik. Dan kain luarnya adalah satin sutra. Jadi akan sangat fantastis dan glamor. Mari kita ke ruang desainku. Karina, Laura, dan Ajay meninggalkan ruang kantor itu bersamaan dan sedikit berbelok ke ruang desain Karina. Di sana sebuah patung manekin sudah tampil cantik dengan balutan gaun sutra, namun masih setengah jadi. Mata Ajay terpesona pada bagian perut hingga dada. Warna biru laut dan biru gelap sudah siap untuk disulap oleh tangan terampil Karina. Oh my God, hei nenek sihir, ini luar biasa. Puji Ajay menakuk kedua rahangnya. Ya, yang biru laut aku pakai berlian dan yang biru tegas aku pakai emas. Dua buah gaun malam besar dengan desain indah bernuansa princess terlihat glamor dan elegan.